melestarikan adat Minang tanggung jawab bersama. Pengetahuan adat Minangkabau di kalangan generasi muda saat itu sudah mulai luntur karena tidak ada lembaga yang formal yang mempelajarinya. Selain itu, dalam forum-forum adat pun generasi muda jarang melibatkan diri sehingga mereka makin tertinggal dalam soal adat itu. Untuk itu, semua pihak di ranah Minang harus mencarikan solusinya. Ba'a caranya agar generasi muda itu dapat mewarisi pengetahuan adat di Minang dimaksud, adat di Minangkabau dimaksud. Kalau tidak disadari dari sekarang, para pemuka adat membekali anak muda dengan pengetahuan tersebut, sudah dapat dipastikan generasi muda akan butuh terhadap adat Minang iko. Hal iko bak ibarat pepatah mendapat orang dahulu Hal iko bak ibarat pepatah mendapat orang dahulu kehilangan orang kemudian kalau nak diajarkan adat Minang ko dari generasi muda zaman sekarang kini ko. Justru itu pengetahuan adat itu harus diwariskan kepada generasi muda sekarang agar mereka mampu menghayatinya. Sekarang anak-anak muda banyak yang tidak paham dengan pepatah adat, walaupun mereka belajar budaya adat Minangkabau di sekolah, tapi hal itu sama sekali jauh dari memadai. Guru yang mengajarkan BAM di sekolah itu pun kurang paham dengan perkara adat dan budaya Minang itu. Kemungkinan besar kalau begitu, bagaimana mungkin mereka akan mampu mengajarkannya? Berdasarkan observasi di berbagai daerah di Minangkabau, umumnya generasi muda kurang tertarik mempelajari adat Minang itu. Mereka kadang-kala memandang bahwa adat itu sudah ketinggalan zaman sehingga tidak tertarik untuk mempelajarinya. Gejala yang terjadi sekarang tentu merupakan berita buruk bagi pelestarian adat Minangkabau. Agar adat dan budaya Minang itu tidak hilang, maka harus didirikan lembaga khusus adat di nagari-nagari. Kita yakin masih ada generasi yang ingin mendalami pengetahuan adat itu, tetapi harus ada wadah mereka yang jadi. Kalau ada wadah mereka, insya Allah generasi muda akan tertarik. Tapi selama itu belum sempurna, belum adanya wadah yang memadai. Selain adanya lembaga informal pendidikan adat, para pemangku adat di nagari-nagari juga harus menghidupkan kembali semua adat istiadat yang hidup dan berkembang di daerah. Misalnya adat turun mandi, batagak rumah, batagak gala, adat kematian, dan lain-lain. Yang paling penting lagi adalah setiap ada halik adat. Yang paling penting kembali. Yang paling penting sekali adalah setiap ada halat adat atau hajatan secara adat haruslah dilakukan menurut adat yang berlaku. Kita tidak ingin mendengar adanya istilah caro ulo dalam setiap hajatan yang berkaitan dengan adat. Itu hanyalah menunjukkan keengganan sejumlah pihak untuk melestarikan itu sendiri. Sebagai contoh adalah adat makan. Jika sudah duduk orang Sumando bersama nenek mama dan para tamu dalam suatu makan adat, maka tata cara yang berlaku di dalam adat minum dan makan itu haruslah dijalankan. Dengan demikian generasi muda akan terbiasa dengan sistem tersebut. Lama kelamaan mereka
mereka itu akan tertarik